Shalom, selamat siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, apalagi pas weekend, besok libur nih. Kecuali besok ada yang lembur. Ada yang lembur bapak-bapak? Iya, kita mau mulai kebaktian hari ini. Kita sapa dulu yang di Zoom, udah ada orang belum ya? Yang di Zoom. Udah ada orang belum yang di Zoom? Belum. Ya udah kita sapa dulu semuanya yang ada di sini. Coba dilihat dulu kanan kiri, depan belakang, dikasih senyum yang terbaik. Oh. Ya, kita mau mulai kebaktian hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengikuti kebaktian hari ini. Kiranya waktu dan juga hati kami kiranya Engkau berkati sehingga kami dapat mengikuti kebaktian hari ini dengan baik. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau angkat pujian kita mau mempersiapkan hati kita mau memuji kebesaran Tuhan.
kekuatan kita, dan Dia yang paling tahu apa kebutuhan kita atau apa keperluan kita. Dan Tuhan yang akan mencukupkan semuanya seturut dengan rencana Dia pastinya, bukan kehendak kita yang terjadi. Kita mau angkat pujian, Tuhan tahu. Sebelumnya kita dengarkan solo dulu bait pertama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan saat kapanpun kita dapat selalu dekat dengan Tuhan. Saat ini kita mau dekat dengan Allah saja, karena Tuhanlah yang selalu menyertai jalan kehidupan sepanjang hidup ini. Dan hanya dekat Allah saja kita mendapatkan kekuatan baru. Kita mau satukan hati kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau pujikan indah bersama Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa, kiranya atas kami dianugerahkan Roh Kudus, agar memimpin dan menuntun kami pada kebenaran. Melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan memahami firman yang akan kami baca dan renungkan, agar firman itu menjadi nilai-nilai hidup yang dapat kami ejawantahkan dalam keseharian kami, sehingga tampak nyata kami adalah anak-anak-Mu yang taat dan setia. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudari yang terkasih di Kristus, firman yang akan kita baca saat ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai 14. Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Saya membacakan memakai Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat siang. Siang atau pagi? Siang ya? Siang. Apa karena AC-nya dingin jadi kayaknya iya, agak-agak dingin gitu. Atau begini deh, saya akan menyanyikan 2 lagu, nggak panjang, tapi coba tebak atau apa? Bedanya apa? Saya tidak secanggih para WL dan singer tadi, suara saya. Lagu yang pertama ini pasti tahu. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Tahu ya lagu itu ya? Oke, pasti tahu lah. Terus lagu yang kedua ini. Satu hal yang ku rindu, rumahmu
Satu hal yang ku pinta, mati baitmu Tuhan. Apa bedanya dulu? Sudah ada yang lain nggak? Oh iya ya. Ternyata Mbak Angel notice. Selain itu, coba perhatikan kata-katanya. Udah jelas banget tuh. Perjalanan ini. Sudah ya? Lalu yang kedua, satu hal yang kurindu berdiam di rumahmu. Anybody notice something? Yang satu masih mencari. Cari apa, Mbak? Sederhana saja sebetulnya. Yang satu berbicara tentang perjalanan. Yang satu berbicara tentang tujuan. Nah, pertanyaan saya adalah, which one do you like the most? The journey or the destination? Coba polling sederhana. Yang ikut di Zoom juga boleh milih. Mana yang lebih disukai, perjalanannya atau tujuan dari perjalanan? Yang suka dengan tujuan, angkat tangan. Oke, yang suka dengan perjalanannya? 3 orang, 4 orang. Jadi kalau saudara-saudara outing itu yang saudara-saudara nikmati perjalanannya atau tujuannya? Enggak suka jalan, mabuk. Oke, make sense. Kalau kemudian seluruh hidup saudara-saudara diminta untuk menginvestasikan pada pilihan tadi, pilihan perjalanan atau pilihan tujuan, saudara-saudara akan menginvestasikan di tujuan atau perjalanan. Tujuan pasti karena masih konsisten. Saya maunya tujuan, karena tujuan adalah yang paling penting. Betul? Dan itulah yang dipakai oleh banyak orang di negeri ini. Yang penting tujuannya tercapai. Caranya belakangan. Yang penting tujuannya baik. Tujuan itu menentukan kebaikan sesuatu. Jadi wajarlah kalau kemudian orang berlomba-lomba mencapai tujuannya walaupun caranya berantakan, bahkan menginjak orang lain. Sebaliknya, orang yang menyukai perjalanan somehow ketika ditanya, targetmu apa? Go with the flow. Oh, udah nikmati aja. Kemana air mengalir, aku akan menikmatinya. Satu persoalan yang terjadi kalau kita hidup di Jakarta, mana ada air mengalir. Mampet semuanya. Kalau mengalir, nunggu nanti bendung Katulampa. Itu bencana berarti. Nah, dualisme ini pilihan untuk memusatkan perhatian pada tujuan dan juga memusatkan perhatian pada perjalanan seringkali membuat orang terbelah-belah. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau ternyata kita menemukan fakta bahwa tujuan dan perjalanannya ternyata nggak jauh-jauh amat? Kita mulai ya dari teks ini. Ini teks yang menarik saudara-saudara. Banyak orang memahami Yohanes 14 itu berbicara tentang nanti itu khotbah kematian. Karena kata-kata penghiburannya adalah di rumah Bapakku ada banyak kontrakan. Bukan, ada banyak tempat tinggal. Ada banyak tempat. Makanya aku datang kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah ada nanti aku turun lagi menjemput kamu. Supaya dimanapun kamu berada, di situ pun aku berada. Jadi sebetulnya saudara-saudara yang sering kali disalahpahami adalah
penekanan Yesus di dalam ayat 1 sampai ayat 5 yang tadi tidak kita baca, tidak melulu ngomongin soal nanti kalau sudah mati. Tapi penekanannya adalah dimanapun kamu berada, di situ pun aku berada. Sebuah relasi yang hangat, persekutuan yang kuat. Lalu ini menjadi ayat emas banyak orang Kristen. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Si Filipus iseng, tolong dong tunjukin Bapa itu kepadaku. Yesus kemudian balik nanya, lu udah lama sama gua. Lu masih tanya tunjukin Bapa itu. Lu kagak kenal gua gitu kan. Lalu Yesus menjelaskan relasi intimnya Bapa dengan dirinya. Apa relasinya? Isinya saudara-saudara. Tadi kita cermati enggak relasinya? Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke, sekarang mari kita pilih mulai dari ayat yang ke-6. Ayat ke-6 Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So, Jesus is the way, right? Lalu ayat yang ke-10 dia mengatakan apa? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu siapa di situ? Jesus. Nah, mulai bingung. Pegangan. Yang seringkali luput dilihat orang adalah when he declare I am the way, Jesus is also declare I am the destination. Kan tadi Yesus bilang ayat yang ke-6, tidak ada, aku adalah jalan menuju, katakanlah Bapak di situ. Aku adalah jalan, tidak ada seorang pun sampai ke sini kalau tidak melalui aku. Lalu Filipus tanya, tunjukin Bapaknya dong, tunjukin tujuannya dong. Lalu Yesus mengatakan, kau tidak melihat bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya ketika kita berjalan di dalam jalan itu, melalui Yesus, di dalam Yesus, artinya kita berada di dalam Bapa. Kita berada di tujuan itu sendiri. Karena sang jalan dan sang tujuan adalah satu. Jesus is the way and also Jesus is the destination. Berjalan melalui Yesus, berjalan di dalam Yesus, artinya kita berjalan di dalam sang tujuan itu sendiri. Agak filosofis memang Injil Yohanes, ini ciri khas Injil Yohanes, sangat filosofis. Bukankah ini kemudian menjawab semua lagu-lagu tadi? Tadi ada lagu kan, di dunia ini nggak ada yang ku minta, hanya kau tadi kan, ini beneran nih. Beneran gak ada minta yang lain, cuma minta Tuhan. Yakin? Gak percaya saya, ini daftar doa syafaatnya panjang nih. Berjalan di dalam sang jalan.
berelasi dengan sang jalan. Apa yang saudara-saudara pahami berelasi dengan sang jalan? Saudara-saudara pernah berjalan kan ya? Ketika saudara-saudara berjalan, pernah nggak memikirkan begini? Kalau gue jalan di sini tiba-tiba ini ambrol gimana ya? Nggak pernah kan? Di tol gitu. Nanti tiba-tiba jalannya terhapus gitu gimana ya? Nggak pernah kan? Ya udah kita jalan aja kan? Kenapa? Trust. Sama kalau kita makan siang misalnya pesen nasi padang, tunjang, telur, ya kita percaya gitu kan. Bahwa nanti tukangnya nggak ngasih yang lain-lain yang bikin sakit perut gitu kan. Kita percaya aja. Gitu. Bahkan kita rela memberikan sesuatu jadi milik kita kan. Gue bayar, ya kan? Tapi ternyata tidak sesederhana itu, saudara-saudara. Ketika kita berjalan di dalam sang jalan yang adalah sang tujuan itu sendiri, ada berkat sekaligus ada konsekuensinya. Ayat 12, mari kita baca. Ayat 12a saja. Oke, sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saya sengaja sih. Oke, sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara percaya kepada Yesus? Melakukan yang Yesus lakukan? Kok hilang? Tadi yang jawab percaya berapa ribu orang tadi yang hadir. Percaya kepada Yesus? Melakukan yang Yesus lakukan? Insya Allah deh. Kalau sempat nanti, that is the problem, saudara-saudara. Yang selalu kita bayangkan, yang selalu kita impikan, itu adalah ini pola pikir dikotomis lagi antara perjalanan dan tujuan. Kita menganggap kebersamaan dengan Allah, persekutuan dengan Allah, relasi dengan Allah, itu seperti sebuah spot, safety zone. Yang kalau kita galau, kita kena mental health atau apa, kita masuk ke situ, lalu, I feel so comfort. Makanya lagu tadi yang saya nyanyikan, yang awalnya fals, benar. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lu ngapain di pelataran Tuhan? Cuman mengungsi doang kan? Padahal ayat ini mengatakan, if you trust me, you must do what I did. Artinya apa? Keluar, lakukan yang sudah aku lakukan. Lalu apakah kita tidak boleh memiliki safety zone bersama dengan Allah? Boleh. Boleh. Masih ingat kisah Elia yang bersembunyi di Gunung Horeb ketika dikejar Isabel? Dia lari kan, habis dengan gagah berani membunuh 450 Nabi Baal. Diancam satu perempuan, lu macam-macam gue matiin lu. Lari dia. Bersembunyi di Gunung Horeb. Lalu ditanya sama Tuhan, "Hei Elia, apa kerjamu di sini?" Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya untuk kemuliaan Tuhan." Apa kata Tuhan? Ya kalau lu bekerja giat untuk kemuliaan Tuhan, keluar, balik. Teks ini menjawab kegelisahan kita. Aku lebih menikmati perjalanan hidup atau nanti nunggu tujuannya nyampe ya? Tujuannya nyampe ke mana? Ya nanti kalau sudah mati bersama dengan Tuhan dalam kedamaian abadi.
Lah emang sekarang kalian, saudara-saudara, Anda semua tidak merasakan kedamaian? Harus nunggu nanti kalau damainya ketika kita, oh kan karena di sana sudah dapat coupling. Yohanes 14 ayat awal mengatakan ada coupling di sana. Kita lupa, di sini juga sudah sediakan coupling. Couplingnya untuk apa? Do what he did. Melakukan yang Kristus lakukan. Jadi cara mudahnya untuk melihat ini percaya pada Kristus atau tidak percaya pada Kristus sebetulnya sederhana. Percaya pada Kristus, melakukan yang Kristus lakukan. Bahkan disebutkan di sini tadi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Contohnya apa yang lebih besar? Zaman Yesus nggak bingung kita suruh milih presiden kan? Kita yang bingung. Tapi nggak bingung kan ya? Karena masih tahun depan. Bingungnya nggak usah sekarang. Zaman Yesus nggak ada KG. Ya karena nggak ada kendaraan, bukan itu persoalan. Ada hal-hal yang besar yang dipercayakan Allah kepada saudara-saudara. Dengan kompleksitas masing-masing. Tapi juga dengan kapasitas yang saudara-saudara miliki. Lalu bagaimana kami menjalaninya? Hei, ingatlah ayat tadi. Ketika kita berjalan di dalam Kristus, berarti kita sudah bersama Bapa. Dan kalau begitu, kata-katanya Bob Marley itu benar di lagu Three Little Birds. Ada yang tahu? Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. So, kenapa kita harus ragu? Jadi keluar dari tempat ini, orientasikan kita, energi, hidup, dan pikiran kita, aku sudah berjalan di tujuan itu ketika aku bersama dengan Kristus. Dan aku akan menunjukkan kualitas imanku dengan melakukan yang Kristus lakukan. Sehingga orang akan melihat, nanti pulang saudara-saudara berkaca, lalu berkatalah pada bayangan yang ada di cermin itu, akulah penyata Kristus. Amin. Saat hening untuk kita. Kami bersyukur, ya Tuhan, di dalam kehidupan ini, Engkau terus menaungi kami. Tidak hanya menaungi, Engkau melingkupi kami. Kepastian sudah Kau nyatakan. Ketika kami berjalan di dalam Kristus, kami telah sampai kepada Bapa. Karena Kristus dan Bapa adalah satu. Kami bersyukur atas anugerah ini. Namun ampuni kami, karena kami terlupa. Untuk berjalan di dalam Kristus, kami harus percaya kepada Kristus.
dan untuk mewujudkan iman dan kepercayaan kami. Maka kami dipanggil untuk melakukan yang Kristus lakukan. Sehingga hidup yang kami jalani adalah sebuah panggilan untuk menyatakan karya Kristus. Karena itu mampukan kami ya Tuhan menampakkan iman ini. Agar hidup yang kami jalani sungguh-sungguh hidup yang menyatakan karya Kristus. Melakukan apa yang Kristus lakukan. Sehingga melalui hidup kami, Tuhan dimuliakan. Dan dengan demikian, kami terus bisa berjalan ke depan tanpa ragu, tanpa bimbang. Karena Allah melingkupi kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta renungannya hari ini. Untuk pengumuman, ini pengumuman untuk minggu depan. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, teman-teman. Belum muncul. Jadi Untuk minggu depan kebaktian tetap jam 12 dan akan dibawakan oleh Pendeta Amos Hosea. Untuk persembahan yang onsite bisa ditransfer atau ada kotak di belakang. Untuk yang online bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Ya, untuk yang mau tanggalnya 20 tanggalnya berarti tanggal 27 Oktober. Oh ya, untuk yang mau pelayanan menggantikan atau yang mau jadi multimedia, mau jadi singer, WL, pemusik juga boleh. Yang mau mendaftar silahkan bisa ke Bu Lydia atau ke Angel atau ke saya atau ke Bu Nani juga boleh. Ditunggu ya yang mau mendaftar. Kayaknya udah ada satu nih tambahan Ci Lydia. Ya Pak Sangap dan Pak Bombom, jangan lupa Pak Bombom. Iya, kita mau masuk ke dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudara dipersilakan untuk berdiri. Kita akan pujikan satu lagu sebelum doa syafaat. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas semua keadaan. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang membuat kami tertawa. Pun kami bersyukur atas berkat-Mu yang terkadang membuat kami harus meneteskan air mata. Di dalam semuanya, kami belajar untuk percaya bahwa Allah berkarya di dalam dan melalui kami. Karena itu, kami serahkan kehidupan kami. Kami membawa serta pengharapan, pergumulan, dan juga mimpi-mimpi kami. Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami. Berkatilah negeri kami yang terus berangsur pulih. Jagalah negeri kami karena ada banyak sekali anasir-anasir jahat yang hendak merongrong dan merusaknya. Teguhkan para pemimpin kami agar mereka bisa bekerja dengan jujur dan tulus untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Hiruk pikuk pemilihan presiden telah kami rasakan. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami berpikir jernih untuk terus menjaga keadaan agar kami bisa melewati transisi kepemimpinan dengan damai. Kami rindu untuk melihat negeri kami menjadi negeri yang dewasa dalam demokrasi. Dan kiranya di dalam semuanya Tuhan berkarya. Tuhan, kami berdoa untuk rumah kami bersama PT Raja Wali Group. Kami bersyukur Engkau menyediakan tempat bagi kami untuk mengaktualisasikan diri kami, untuk terus bertumbuh di dalam talenta dan juga komitmen. Kiranya rumah bersama kami ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Itu semua bisa terwujud dengan karya-karya dan komitmen kami yang mengerjakan bagian kami seperti untuk Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya apa yang kami kerjakan menjadi bagian dari ibadah kami, menjadi bagian dari pemujaan kami kepadamu, sehingga kerja kami adalah menunjukkan kualitas iman kami. Seluruh karya, divisi, bagian-bagian dari rumah besar ini kiranya Tuhan menolong. Pergumulan dan harapan yang kami tanamkan di dalam rumah bersama ini kiranya Tuhan juga menolong. Berkatilah ya Tuhan. Proses perjuangan yang masih harus kami lalui, proses pemasaran hotel, residence, St. Regis, Raja Wali Place, Office Tower, dan tempat-tempat yang lain, Tuhan kiranya juga menolong agar itu semua bisa menjadi bagian dari berkat. Seluruh orang yang Kau pilih dan Kau tempatkan untuk bekerja sama di PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaannya, berkatilah. Kiranya melalui mereka, karya Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk persekutuan kami. Kiranya kami bisa menjadi lilin yang terus menerangi. Menjadi garam yang memberi semangat dan harapan. Sehingga kehadiran kami sekecil apapun itu menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bekerja di luar Raja Wali Group. Berkatilah mereka, agar kehadiran mereka juga menjadi terang dimanapun mereka berada. Allah, kami berdoa menyerahkan saudara, sahabat-sahabat kami yang tengah berjuang, yang tengah sakit, yang tengah berproses untuk pulih.
ataupun yang harus menjalani terapi medis. Tuhan, dengarlah jeritan hati mereka. Berkatilah juga doa dan harapan kami. Dan kiranya Tuhan terus menolong saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami ini untuk percaya Allah menyatakan karya yang terbaik. Berikan di dalam hatinya semangat untuk berjuang, sekaligus hati yang penuh rasa berserah. Sembari terus meyakini di dalam semuanya Tuhan berkarya. Kami serahkan diri kami, masing-masing pribadi. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui diri kami, sehingga nampak nyata citra Allah di dalam citra diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kini kembalilah ke dalam kehidupan dengan karya, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadikanlah itu semua sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa Saat teduh untuk kita semua. Kebaktian selesai dan seperti biasa maju dulu ke depan untuk foto bersama. Yang di Zoom bisa tolong dibuka kameranya. Yang di Zoom mana? Pak Ruli, tolong yang di Zoom ya Pak Ruli. Terima kasih. Kasih Yunita.
Makasih Pak Pendeta semuanya. Terima kasih Tuhan semua. berkati.